Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan balik lagi untuk melanjutkan part sebelumnya. Ya, di part sebelumnya Zovan telah mengeluarkan perintah pertamanya, di mana perintah ini akan benar-benar mengguncang Bailey Jingwei nantinya. Dan rencana Zovan memang terlalu kejam. Tapi jelas, kalau yang belum baca novelnya pasti tidak akan menduga hal ini. Pun aneh sama sebenarnya, karena idenya memang terlalu ekstrim gitu. Susah untuk ditebak sebenarnya. Lalu seperti apa idenya? Kita akan dengarkan di part berikutnya. Lalu, sekarang kita akan lanjut ke part 209. Dan part kali ini aneh ambil dari bab 1049 sampai 1051. Kita akan kembali melihat suasana di camp keluarga Luo. Kemarin di part terakhir kita juga ada di camp keluarga Luo ya, dimana mereka akhirnya tahu kalau Zovan masih hidup dan suasananya menjadi haru. Nah, ya sekarang tempat itu benar-benar mengharu biru. Tidak hanya Suang Er dan Yun Hai, tapi Yun Chang pun kini tidak bisa menahan air matanya. Wajahnya merah dan dia pun menangis sesenggukan. Melihat ini, YR segera memeluk Yun Chang dan menghiburnya. Kak Yun Chang, ini adalah hal yang baik bahwa guru masih hidup. Lebih baik kita tidak menangisinya. Bajingan itu, dia masih hidup tapi dia tidak memberi kabar selama bertahun-tahun. Semua mengira dia mati dan sudah tak terhitung banyaknya air mata yang keluar karena bajingan itu. Yun Chang benar-benar tampak kesal. Tapi sebenarnya ada kebahagiaan yang tidak bisa dia bohongi dari dalam hatinya. Lalu dengan penuh kekesalan, Yun Chang mengutuk lagi. Orang mati itu sungguh, tunggu saja. Sampai aku menemuinya, dia harus membayar semua air mata yang kubuang untuknya. Dia banyak berutang padaku kali ini. Mereka semua saling memandang dan kemudian tertawa karena mendengar kata-kata dari Yun Chang. Suang Er pun kemudian berkata dengan gembira, Nona Yun Chang sudah bekerja sangat keras sejak kepergian Steward Zuo. Saya yakin sebenarnya Nona sangat tidak siap menerima semua kenyataan itu. Pipi Yun Chang pun langsung memerah dan buru-buru mengalihkan pembicaraan. Oke, jangan menyebutkan aku sendiri. Kamu pun tidak ada bedanya, kata Yun Chang. Kalau saya kan itu semua karena kakek yang meminta supaya saya selalu berada di sisinya, kata Suang Er. Kemudian dia tertawa kecil. Ketika Tuo Batiesan melihat mereka, dia tampak merenung untuk beberapa saat. Lalu kemudian dia memberanikan diri untuk bicara. Nona Luo, sebenarnya 5 tahun yang lalu putriku Lian Er sempat bersama Zovan. Maafkan saya karena tidak mengatakan hal ini sebelumnya. 5 tahun lalu? Yun Chang dan yang lainnya pun terkejut. Marskal Toba, apa Anda tidak salah mengingatnya? Sebelumnya Zovan pergi ke Akademi Suanglong, tapi di jalan dia dijebak dan akhirnya dikatakan menemui ajalnya. Lantas bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan Lian Er? Tuo Batiesan pun hanya bisa menghela nafas dan kemudian menjelaskan. Waktu itu ketika dia dikabarkan telah meninggal, tiba-tiba saja dia justru muncul di wilayah Quanrong dan kemudian memusnahkan sekte penjinak binatang dalam satu gerakan. Lalu kemudian dia pergi tanpa mengatakan apapun. Kejadian itu benar-benar membuat putriku merindukannya. Apa? Jadi yang memusnahkan sekte pengendali binatang adalah Steward Zuo?
kata Leng Wuchang dengan wajah terkejut. Tapi ketika Akademi Xuanglong menyelidiki masalah ini, kenapa mereka bahkan tidak menemukan desas-desus tentang masalah ini? Setelah merenung sebentar, Tuoba Tiesan menghela nafas dan kemudian berkata, "Itu karena skandal yang melibatkan keluarga kerajaan Quanrong. Yang Mulia sendiri memerintahkan untuk menghancurkan semua bukti dan menutup rapat apapun tentang kejadian ini. Karena Raja meminta untuk membunuh semua selir dan para pangeran yang berhubungan dengan sekte pengendali binatang. Jadi ketika penyelidikan dilakukan, kami semua tutup mulut dan tidak ada yang berani menyebutkan tentang masalah ini." Mendengar itu, Leng Wuchang mengangguk. "Baiklah, sekarang aku mengerti akan situasi kalian. Tapi setelah kalian bergabung dengan Luo Meng, kalian ada di bawah pimpinan kami. Jadi, jika kamu mengetahui tentang keberadaan Steward Zhuo, lantas kenapa kamu masih tidak menyebutkannya? Apa kamu bahkan tidak melihat betapa tersiksanya nyonya kami?" "Benar, kenapa kamu tidak mengatakannya?" kata Yunchang dengan tatapan yang tajam. "Padahal aku sangat menghormatimu, Marskal Toba. Tapi kenapa kamu begitu menjijikkan? Kamu bahkan tidak menjelaskan masalah ini pada kami." Kini semua orang di tempat itu pun menatap Tuoba Tiesan. Mereka menunggu penjelasannya. Ini memang hal yang kecil untuk orang lain, tapi bagi keluarga Luo, Zhou Fan adalah segalanya. Jadi jika ada berita sekecil apapun itu, berita itu sangatlah berharga bagi mereka. Kini Tuoba Tiesan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan penuh penyesalan, "Saya tidak berani membicarakan ini karena saya memiliki alasan sendiri sebagai orang tua. Meski loyalitas saya pada Quanrong luntur sejak kami bergabung dengan Luo Meng, namun perasaanku sebagai orang tua masih sekuat baja. Pada saat itu, Zhou Fan adalah orang yang telah menyelamatkan nyawa putra dan putriku. Lalu saat dia hendak pergi, dia juga mengatakan untuk tidak menceritakan tentang masalah ini. Karena saya merasa berhutang budi, maka saya pun tidak berani menyebutkannya." Mendengar itu, kebanyakan orang yang ada di sana bisa mengerti alasan Tuoba Tiesan. Namun tidak dengan Yunchang. Matanya masih terlihat sangat marah dan dia berkata, "Marskal Toba, kau boleh menyembunyikan semua itu dari orang lain, tapi kau tidak seharusnya menyembunyikan itu dariku. Apa kau tidak tahu berapa banyak air mata yang telah kukeluarkan untuk menangisi bajingan itu selama bertahun-tahun?" Mendengar itu, Tuoba Tiesan hanya bisa tertunduk dan berkata, "Saya benar-benar meminta maaf untuk hal ini." Yunhai tahu bahwa semua ini tidak akan ada ujungnya karena kakaknya akan terus marah dan marah. Jadi dia segera melambaikan tangannya dan kemudian berkata, "Sudah, Kak. Karena sekarang kita tahu bahwa Kak Zhou Fan masih hidup, jadi mari lupakan masalah ini." Lalu Yunhai mengalihkan pembicaraan. "Lalu tentang perintah ini. Ya, itu memang sungguh adalah perintah yang tak terduga," kata Tuoba Tiesan menyambung ucapan Yunhai. Tapi Leng Wuchang tidak bisa menahan tawa di wajahnya. Lalu dia berkata, "Marskal Toba, kamu tadi tidak mengatakannya seperti itu. Bahkan kamu menyebut perintah ini sebagai perintah yang kekanak-kanakan." Itu semua karena aku tidak tahu siapa yang memberikan perintah ini. Jika itu adalah orang lain, maka jelas ini hanyalah perintah yang konyol.
Tapi jika itu adalah Sofan, maka orang tua ini tidak akan berani mengkritisinya. Lagi pula dia memiliki pemikiran yang tajam, dan orang tua ini bahkan tidak bisa memahaminya sama sekali. Mendengar itu, Suge Changfeng pun tertawa. Marskal Tuoba, sepertinya Anda sudah melihat pertunjukan dari Steward Zuo. Dia memang orang yang tidak terduga. Itu benar, orang tua ini sudah menyaksikannya dengan kedua mata ini. Dia adalah orang yang memiliki strategi paling aneh dan berbahaya. Tapi dia bisa menyelesaikan semuanya dengan sangat rapi. Lalu Toba Tiesan melihat ketiga penasihat itu dan berkata, "Ketiga bintang kebijaksanaan Tian Yu, apakah sekarang Anda bertiga bisa menemukan petunjuk dari rencana ini?" Tapi mereka bertiga saling memandang satu sama lain dan kemudian tertawa. Mereka tampak tersenyum pahit dan berkata, "Steward Zuo selalu bertindak dengan cara yang liar dan tidak terduga. Jika rencananya biasa saja, maka kami bertiga tidak akan mungkin kalah darinya." Kalau begitu, bagaimana dengan perintah ini?" Yun Hai tersenyum dan kemudian berseru, "Laksanakan perintahnya. Semua orang di baris depan harus mundur dan pergi ke Akademi Shuanglong. Jangan ada penundaan." "Baik," teriak para utusan yang kemudian segera pergi dan memberitakan perintah itu. Di sisi lain, di perbatasan antara Zhongzhou dan Beizhou, di sana berdiri kamp utama dari Zhongzhou, di mana di dalamnya tentu ada Baili Jingwei, dan selain itu ada juga Dan Gingseng. Baili Jingwei kini melirik Dan Gingseng dan dia berkata, "Raja Pedang Dan, kamu akan memimpin pasukan untuk menyerang Beizhou. Bukankah ini adalah keinginan lamamu?" "Apa maksud Anda?" kata Dan Gingseng sambil tertawa dingin. Tapi Baili Jingwei kemudian berkata dengan santai, "Raja Pedang Dan, Anda adalah orang yang berasal dari Shizhou. Anda adalah orang yang sangat akrab dengan Shizhou tentunya. Secara umum seharusnya Anda adalah orang yang pergi menyerang Shizhou. Tapi sayangnya Anda mungkin masih memiliki beberapa kenangan dengan Shizhou. Jadi akhirnya saya membiarkan orang lain untuk pergi menggantikan Anda." Ini berbeda dengan Raja Pedang Fei Yun yang langsung mengajukan dirinya untuk pergi ke Dongzhou. Saya bisa melihat bahwa dia begitu membenci keluarga Sangguan dan ingin menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Karena itu saya pun mengizinkan dia untuk pergi. Perdana Menteri benar-benar perhatian. Itu sungguh membuat saya merasa tersanjung, kata Dan Gingseng sambil tersenyum. Tapi kemudian dia kembali berkata, "Hanya saja saat ini kita sudah ada di sini untuk waktu yang lama. Tapi kenapa kita masih belum juga bergerak? Apakah ada sesuatu yang sedang Anda tunggu, Perdana Menteri?" Baili Jingwei pun mengangguk. "Ya, leluhur sudah ada di Beizhou untuk waktu yang lama, dan kita masih menunggu kesempatan datang dan supaya kita bisa menghancurkan semuanya dalam satu gerakan. Seharusnya itu akan datang tidak lama lagi." "Lapor!" Seorang utusan baru saja datang dan berseru dari luar tenda. Sekarang waktunya sudah tiba," kata Baili Jingwei sambil menyeringai saat mendengar suara dari utusan itu. "Masuklah," katanya. Lalu segera seorang utusan masuk dan kemudian memberikan slip giok yang ada di tangannya. "Lapor, ada sebuah berita penting yang baru saja kami terima." Baili Jingwei mengambil slip giok itu dan kemudian berkata, "Apa? Penghalang Sekte Haiming sudah hancur?" Utusan pun segera membungkuk dan berkata,
Lapor Perdana Menteri. Saat ini, penghalang sekte Haiming telah rusak dan pedang suci telah direnggut. Namun, menurut Slip Gyo ini, yang melakukan itu bukanlah utusan kita, tapi itu dilakukan oleh sekelompok orang yang lain. Oh, apakah ada orang lain yang mampu mengambil pedang suci itu dari sekte Haiming? Terlihat tangan Bailey Jingwei agak gemetar karena mengetahui kenyataan ini. Tapi kemudian Bailey Jingwei segera tertawa. Iya, apapun itu tidak masalah. Selama penghalang sekte Haiming sudah hancur, maka mereka tidak bisa lagi bersembunyi seperti kura-kura. Tanpa adanya pedang suci mereka, leluhur akan dengan mudah menyingkirkan mereka semua. Tapi utusan itu tampak tidak tenang. Lalu dia berkata lagi, namun Perdana Menteri, Slip Gyo ini justru dikirimkan tidak hanya untuk memberitahu tentang rusaknya penghalang sekte Haiming. Slip Gyo ini dikirimkan untuk memberikan peringatan pada kita, karena otak di balik pencurian ini adalah orang yang sangat cerdas. 3 hari lalu dia masih menjadi tahanan, tapi dengan beberapa kata-kata darinya, keempat wilayah justru langsung membulatkan suara dan mengakuinya sebagai Grand Marshal dari aliansi keempat wilayah. Dia juga mengatakan bahwa orang ini mungkin akan menjadi saingan terbesar untuk Perdana Menteri Bailey. Jadi, pengirim slip ini meminta Anda supaya lebih berhati-hati. Saingan terbesarku? Bailey Jingwei sedikit mencibir. Aku telah melintasi ke 5 wilayah dan semua orang yang ada di sana tidak ada yang sebanding denganku. Jadi sungguh tidak masuk akal jika sekarang dikatakan ada orang yang memiliki kapasitas untuk bersaing denganku. Utusan itu tampak menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, tapi Perdana Menteri, orang ini dikenal sebagai murid pertama Shiso. Sofan namanya. Dia adalah orang yang pernah bertarung dengan Anda saat di Songso, yang mana saat itu dia memiliki nama lain, Gu Yifan. Apa? Gu Yifan? Mata Bailey Jingwei langsung mengecil. Dia terkejut setengah mati. Namun kemudian tampak kegembiraan muncul di wajahnya. Sebelumnya aku mengirim mata-mata untuk memeriksa siapa jenius nomor 1 di Shiso. Aku menemukan bahwa orang itu tidak lain adalah Sofan. Jadi ternyata selama ini mereka berdua adalah orang yang sama. Sungguh bagus, sungguh bagus. Dia memang orang yang layak untuk menjadi lawanku. Sekarang kami akan menentukan nasib dari kelima wilayah. Mendengar semua itu, tangan dan gingseng sedikit bergetar. Tapi dia segera mengeratkan genggamannya dan menyembunyikan semuanya. Dan gingseng kini melihat ke arah Bailey Jingwei dan berkata, jadi pihak musuh sekarang berada di bawah komando Gu Yifan? Itu benar. Atau seharusnya aku menyebut anak itu dengan nama Sofan, kata Bailey Jingwei dengan mata berbinar. Lalu setelah menyeringai, dan gingseng pun berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa anak ini benar-benar masih hidup. Apalagi dia sekarang juga kembali menjadi lawan kita. Tampaknya sekarang Perdana Menteri akan menganggap anak ini dengan lebih serius lagi. Apalagi dia mengkomando kekuatan dari keempat wilayah di saat yang bersamaan. Itu benar. Aku sedang sangat serius dan aku bersumpah akan membasminya kali ini. Dia harus mati karena dia sangat berbahaya. Tapi aku ingin melawan orang ini dengan adil. Dan sekarang Kekaisaran Bintang Pedang serta Shiso pada dasarnya memiliki kekuatan yang sama, kecuali beberapa orang yang telah diatur.
Tapi meski begitu, keunggulan Perdana Menteri masih jauh lebih banyak. Meski dia sudah mulai mengurus tata letaknya, tapi dia terlalu terburu-buru dan mungkin ini akan menjadi kekalahan baginya, kata Dan Gingseng sambil tertawa. Hanya saja Bai Li Jingwei kemudian berkata, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Meski saat ini aku memiliki keuntungan yang lebih banyak, namun bidak catur kami sebenarnya sama. Jika aku memiliki 1000 pasukan, dia juga memiliki 800 pasukan. Jadi tidak bisa memutuskan hasilnya begitu saja. Lalu Raja Pedang Dan, menurutmu siapa yang kali ini akan menang? Perdana Menteri, mengapa Anda menanyakan hal yang sudah jelas? Anda telah memimpin pasukan untuk menyerang Beiso. Artinya Anda sudah siap untuk menang, kata Dan Gingseng dengan tatapan tegas. Bai Li Jingwei pun kemudian menyeringai dan tertawa. Raja Pedang Dan, kamu terlalu berekspektasi tinggi. Aku ingin mendengar penilaianmu saja. Lagi pula pada kenyataannya, anak itu masih bisa lolos dari hukuman kematianmu. Jadi bagaimana mungkin aku akan membiarkan dia melarikan diri sekali lagi? Bai Li Jingwei mengatakan itu sambil tersenyum. Namun senyumannya terlihat sangat dingin, seolah memiliki makna tersembunyi. Dan Gingseng kini hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apapun. Sedangkan Bai Li Jingwei masih melihatnya. Lapor! Tiba-tiba suara lain masuk ke telinga mereka. Mereka pun segera masuk dan berlutut. Perdana Menteri, ketiga Raja Pedang dari masing-masing wilayah mengirimkan informasi secara bersamaan. Mereka mengatakan bahwa musuh telah menghilang dari perbatasan. Mereka tidak tahu apa rencana dari musuh. Jadi ketiga Raja Pedang meminta saran pada Perdana Menteri untuk memberikan keputusan berikutnya. Bai Li Jingwei kemudian tersenyum. Ketiganya mundur bersamaan. Tampaknya anak itu mulai bergerak. Jadi, apakah Raja Pedang Dan tahu akan situasi ini? Iya, jika mereka pergi meninggalkan perbatasan, itu tidak ada bedanya dengan menyerahkan wilayah kekuasaan mereka pada kita. Itu artinya kita bisa selangkah maju dan kemudian secara bertahap menguasai ketiga wilayah, kata Dan Gingseng sambil menenggak segelas anggur di atas meja. Dan Gingseng perlahan meminumnya dan kemudian dia berkata lagi, hanya saja apa yang mereka lakukan ini seperti menggali kuburan sendiri. Apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan akal sehat. Jadi apakah ada rencana licik lain di belakang semua ini? Orang tua ini tidak bisa memikirkannya. Tapi yang jelas, anak itu pasti sedang mencoba untuk menjebak kita. Bai Li Jingwei mengangguk dan kemudian tertawa kecil. Apa yang Raja Pedang Dan katakan itu memang sangat benar. Kemungkinan besar anak ini sedang menyiapkan sebuah rencana tersembunyi, karena jika tidak, dia tidak akan membuat jebakan sejelas ini. Tiba-tiba mata Bai Li Jingwei berkilat cerah dan tersenyum. Atau justru itu yang dia incar. Dia ingin kita berpikir bahwa ini semua adalah jebakan. Oh, apa maksud dari Perdana Menteri? Seni perang memiliki awan, di mana tipuan yang sebenarnya adalah kenyataan dan kenyataan yang sebenarnya adalah tipuan. Bai Li Jingwei kemudian tertawa lagi. Menurut perhitunganku, kekuatan dari ketiga wilayah tidak mumpuni untuk bertarung. Bahkan mereka mungkin hanya bisa bertahan selama setengah tahun, dan kita pasti akan menang. Tapi saat ini, anak itu membuat langkah yang mencurigakan untuk membuat kita menjadi ragu-ragu.
Jika kita menganggap ini adalah sebuah jebakan, maka kita tidak akan berani melangkah masuk. Itu artinya mereka akan punya lebih banyak waktu untuk bertahan. Strategi seperti ini bisa disebut dengan strategi kota kosong. Mendengar itu Dan King Sen pun mengangguk. Tapi jika ini memang benar-benar hanya strategi kota kosong, kita tidak akan tertipu. Itu artinya kita akan mengejar mereka, bukan? Namun jika itu terjadi, kekuatan kita akan terekspos. Dan jika memang ini adalah jebakan, maka kita akan menanggung kerugian yang besar. Kita mungkin tidak akan bisa kembali lagi jika kita sudah jatuh ke dalam jebakan anak itu. Itu memang benar. Jadi aku ingin melihat apa langkahnya berikutnya. Langkah berikutnya? Benar. Jika anak itu memang ingin bertarung melawanku, dia harusnya akan memberikan pancingan lagi sehingga membuatku ingin mengejarnya. Jika dia menunjukkannya, itu artinya dia sebenarnya tidak ingin aku untuk mengejarnya. Lapor. Namun sebelum Bailey Jingwei melanjutkan kata-katanya, seorang utusan kembali datang. Dia segera masuk dan membungkuk. Lapor Perdana Menteri. Yang Mulia Kaisar mengirimkan pesan. Sekarang ada kerusuhan di seluruh Zhongzhou. Para prajurit kewalahan untuk menekan mereka. Anda diminta untuk segera mengirimkan bala bantuan. Apa? Kekacauan di Zhongzhou? Mata Dan King Sen terkejut dan dia spontan berteriak. Bagaimana mungkin? Sebelum kita pergi mengirimkan pasukan, kita sudah memastikan bahwa tidak akan ada penyusup. Jadi, bagaimana bisa? Bahkan prajurit kewalahan menghadapi para pembuat onar itu. Bailey Jingwei menyipitkan matanya, lalu dia tersenyum. Jadi begitu. Anak ini memang menggunakan triknya untuk membuatku semakin ragu-ragu. Raja Pedang Dan, apa kamu masih belum melihatnya juga? Melihat apa? Jelas rencana anak itu. Bailey Jingwei tampak begitu percaya diri sekarang, seolah dia sudah melihat semua rencana Sofan. Lalu kemudian dia berkata, sekarang aku tahu bahwa anak itu benar-benar berencana memainkan strategi rumah kosong. Pertama, dia mundur tanpa alasan dan mencoba mengganggu pikiranku. Lalu dia meminta para mata-mata yang bersembunyi di Zhongzhou untuk membuat keributan dan memaksaku untuk mundur, lalu menenangkan kekacauan itu. Dengan begitu, aku pasti akan menarik pasukan dari keempat wilayah dan kekuatan tempur kita akan berkurang di bagian depan. Lalu dengan kejutan di tangannya, dia akan menerobos kembali dan mengalahkan pasukan yang tersisa. Jika itu terjadi, maka kita akan kehilangan banyak pasukan sekaligus dan kita akan kalah dalam jumlah pasukan. Dia memang benar-benar licik. Jika rencana ini berjalan dengan mulus, maka dia akan benar-benar membalikkan keadaan. Dan King Sen berpikir sejenak akan ucapan Bailey Jingwei. Sampai akhirnya dia pun mengangguk. Perdana Menteri sungguh luar biasa. Anda bisa menerka rencana dari anak itu sampai sejauh ini. Lalu untuk sekarang, bagaimana dengan perintah dari Kaisar? Bailey Jingwei menyeringai. Berikan informasi pada Yang Mulia. Minta dia bertahan selama 1 bulan. Dan setelah aku mengambil ketiga wilayah, aku akan segera kembali dan menenangkan kekacauan itu. Utusan itu segera mengangguk dan pergi untuk mengirimkan pesan ke wilayah Zhongzhou. Dan King Sen kemudian berkata, apakah Perdana Menteri akan kembali menenangkan kekacauan itu dalam 1 bulan ke depan? Raja Pedang Dan, kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal kecil. Saat ini memangnya berapa banyak mata-mata dari keempat wilayah yang bersembunyi di Zhongzhou? Itu hanyalah masalah kecil.
Mereka tidak akan bisa menumbangkan kekaisaran bintang pedangku yang sudah berdiri kokoh di atas batu karang. Bai Li Jingwei kembali mencibir. Semua ini hanya rencana licik dari Zhou Fan untuk membagi pasukan kita. Aku tidak akan tertipu hanya karena strategi kecil seperti ini. Sekarang, semua akan berjalan seperti rencana awal. Para Raja Pedang akan memimpin pasukan dan menyerang ketiga wilayah lainnya, dan dalam 1 bulan, mereka semua akan tunduk di bawah kaki kita. Segera beri informasi pada ketiga Raja Pedang lainnya untuk melanjutkan rencana kita, kata Bai Li Jingwei. Baik, seru para utusan yang ada di sana. Mereka segera pergi dan menjalankan tugas. Ini Bai Li Jingwei benar-benar merasa di atas angin. Sedangkan Dan Gingseng masih terlihat memikirkan semua itu dengan hati-hati. Oke, kita akan pindah lagi ke sisi yang lain. Di sana, di aula Master Sekte Haiming, Zhou Fan tengah duduk di kursi utama dengan sangat tenang. Sedangkan para orang tua terus mondar-mandir dengan wajah gelisah sambil sesekali melihat ke arah Zhou Fan. Lalu pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar. Lapor. Seorang utusan segera memberi hormat. Bagaimana hasilnya? Tanya mereka semua yang tampak tidak sabar. Utusan itu segera menjawab. Lapor. Kami mendapat berita bahwa saat ini Zhongzhou sedang dalam kekacauan. Kaisar Bai Li Jingxi meminta Perdana Menteri Bai Li Jingwei untuk meredam kekacauan tersebut. Apa? Semua orang pun terkejut dan segera dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semua memandang Zhou Fan dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Zhou, Anda benar-benar mampu menyebabkan masalah di Zhongzhou hanya dalam waktu 3 hari. Dengan begini mau tidak mau Bai Li Jingwei pasti akan mundur. Namun Patriark, utusan itu kembali melanjutkan laporannya yang belum selesai. Menurut mata-mata kita, saat ini Bai Li Jingwei tidak mendengarkan panggilan dari Kaisar dan tetap memerintahkan ketiga Raja Pedang untuk terus maju dan merebut ketiga wilayah bersamaan. Karena pasukan di perbatasan sudah ditarik, maka mereka dapat melaju dengan mulus tanpa ada hambatan. Hah? Semua orang yang sebelumnya tampak sangat bahagia langsung pucat pasi. Murongzui melihat mereka semua dan kemudian berkata, Bai Li Jingwei bukan orang sembarangan. Dia bisa melihat strategi kota kosong ini dengan mudah. Itu benar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Strategi ini terbongkar, maka situasi kita justru semakin rumit, kata Ling Yuntian dengan wajah cemas. Dia langsung melihat ke arah Zhou Fan dan berkata, Tuan Zhou, sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya harap Anda mau menunjukkannya pada kami. Murongzui langsung mencibir dan berkata, Master Sekte Ling, bagaimana bisa Anda masih mempercayai anak ini? Sekarang kalian telah kehilangan 3 wilayah karena keputusannya. Jadi, apa alasan kalian masih mendengarkannya? Apakah kalian juga ingin kehilangan Beizhou sekarang? Jika kalian tidak mendengarkanku, maka kalian akan kehilangan semuanya. Dan jika itu terjadi, aku pun akan kehilangan keuntunganku sendiri, kata Zhou Fan dengan jijik. Mendengar itu, Murongzui langsung menatap Zhou Fan dan menggertakkan giginya dengan penuh amarah. Tapi Zhou Fan mengabaikannya dan dia berkata, faktanya, semua berjalan sesuai dengan yang kuharapkan. Kalian tidak perlu khawatir. Pembual, rencana kota kosongmu sudah dilihat oleh musuh. Jadi bagaimana kau masih berpikir bahwa rencanamu itu berjalan dengan lancar? Kata Murongzui dengan jijik. Tapi Zhou Fan menyeringai. Nona Zui,
Jangan pernah menyimpulkan segala sesuatu hanya dari sudut pandangmu sendiri. Memangnya kapan aku mengatakan kalau aku akan menggunakan strategi kota kosong? Itu adalah kau sendiri yang menyimpulkannya. Karena aku memang ingin mereka semua untuk masuk. Dan aku menggunakan ketiga wilayah itu sebagai umpan guna memancing mereka. Lalu sekarang mereka mengikuti umpanku. Jadi apa yang salah dari rencanaku? Apa? Itu semua adalah umpan untuk memancing musuh? Semua orang terkejut. Murongzue pun tampak tidak percaya dan langsung berseru, "Apanya dengan memasang umpan? Apa kau pikir aku tidak pernah belajar seni berperang? Jika kau memang berniat memancing musuh, itu artinya kau membawa musuh ke wilayah yang kau kuasai, lalu kemudian menyergap mereka. Tapi sekarang di bawah komandomu, ketika wilayah jatuh dalam situasi terdesak, apa yang bisa mereka lakukan di hadapan Raja Pedang dan juga pasukannya? Sejak kapan seni berperang hanya memiliki satu jalur saja? Apa yang kamu tahu dalam hal ini hanyalah dasar dari seni berperang," kata Zhou dengan jijik. Lalu kemudian Zhou menatap semua orang dan berkata, "Sekarang sudah 3 hari berlalu. Ketika wilayah seharusnya sudah berkumpul di markas utama. Apakah mereka sudah memberikan laporan?" Berita tentang Nanzhou dan Dongzhou, mereka telah tiba," kata Ling Yuntian. Tapi dia terdiam sesaat lalu melanjutkan, "Hanya saja saat ini Sisou belum memberikan kabar. Mereka sebelumnya menghabiskan 1 hari untuk menanyakan sumber dari perintah ini. Jadi mungkin mereka terlambat dalam sehari. Dan mungkin rencana ini tidak akan bisa berjalan tepat waktu." Zhou pun mengangguk, tapi dia masih tersenyum lalu berkata, "Sisou berada di bawah pimpinan patriarkku. Dia memang agak bengkok seperti ayah angkatnya. Tapi dengan pengaturannya, dia bahkan tidak membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan persiapan. Dalam 2 hari mereka seharusnya sudah sampai di markas utama." "Lapor." Sebelum Zhou selesai bicara, seorang utusan kembali datang dan membawa slip giok. Berita dari Sisou telah tiba dan mereka sudah kembali ke markas utama. Sekarang mereka menunggu perintah selanjutnya dari Steward Zhou. Zhou sedikit terkejut, tapi dia masih tersenyum puas. "Steward Zhou, sudah sangat lama aku tidak menyandang nama itu. Tampaknya aku sudah tidak bisa lagi bersembunyi dari mereka. Ya sudahlah. Sekarang bersiap untuk menyampaikan perintah berikutnya," seru Zhou. Semua orang segera menjadi serius dan kemudian Zhou berkata, "Sekarang setiap markas utama memiliki susunan teleportasi yang langsung terhubung dengan Beizhou. Katakan pada mereka semua untuk mengirimkan semua pasukan ke Beizhou, karena Beizhou akan menjadi medan perang terakhir." "Baik." Para utusan segera berteriak dan bersiap untuk menjalankan perintah. Namun para orang tua kini tampak terkejut, dan kemudian Black Supreme sendiri langsung berkata, "Zhou, apa maksudnya ini? Kenapa kamu ingin semua pasukan dikirim ke tempat ini? Lalu bagaimana dengan ketiga wilayah lainnya? Apakah kita akan menyerahkan tanah air kita untuk orang lain?" "Itu benar. Jika idemu itu hanya menyatukan kekuatan dari keempat wilayah dan melindungi satu tempat saja, maka tidak ada gunanya mendengarkan perintahmu. Lebih baik kami melindungi tanah air kami sendiri sampai titik darah penghabisan." Sang Wan Fei Xiong pun tahu bahwa setiap tindakan Zhou pasti ada alasannya, pasti ada sesuatu. Jadi dia kemudian berkata, "Zhou, akan sangat masuk akal jika sebelumnya kamu memutuskan untuk melindungi Sisou, karena itu adalah tempat kamu berasal.
Tapi kali ini kamu justru ingin menyerahkan Shizou dan melindungi Beizou. Memangnya apa yang Ling Yuntian janjikan padamu sampai kamu membantunya seperti ini? Ling Yuntian yang mendengar ini segera melambaikan tangannya dan berkata, Patriark Sangguan, tolong jangan bicara omong kosong. Saya tahu bahwa keputusan Tuan Zhou ini sudah dipertimbangkan dengan baik. Omong kosong. Dia melindungi Beizou, jadi tentu saja kamu mendukungnya. Tapi bagaimana dengan ketiga wilayah lainnya? Kami terancam kehilangan segalanya. Mendengar perdebatan mereka, Sofan tampak kesal dan kemudian berkata dengan suara dingin, jika kalian semua menyerah dengan situasi kalian, maka teruslah berdebat. Tapi jika kalian masih mau memperjuangkan wilayah kalian, duduklah dan dengarkan perintahku. Semua orang langsung terbungkam dan tidak ada yang berani bicara. Jika kalian memang berpikir bahwa kalian bisa mempertahankan wilayah kalian dengan kekuatan kalian sendiri-sendiri, lantas untuk apa kalian memintaku untuk mengambil alih komando? Kata Sofan. Sofan kembali berkata, apa kalian pikir tanpa aku kalian bisa memiliki kesempatan untuk memenangkan perang ini? Kalian bahkan tidak bisa menghitung rencana kami. Jadi bagaimana bisa kalian terus memperdebatkan hal-hal yang konyol? Mendengar itu, wajah semua orang tenggelam. Bahkan Fei Xiong pun merasa bersalah. Memang, memenangkan perang ini adalah perkara yang sulit. Tapi, jika kami harus melindungi Beizou dan merelakan kampung halaman kami, itu adalah sesuatu hal yang kejam. Ling Yuntian segera menghibur mereka. Saudaraku, tolong jangan bersedih. Meski metode Tuan Zhou itu agak tidak pantas, tapi dia pasti mengambil keputusan yang sulit ini untuk kita semua. Dia ingin kita semua bersatu dan lepas dari situasi hidup dan mati. Jadi kalian, jika memang merindukan kampung halaman kalian, kalian bisa menganggap seluruh Beizou itu sebagai kampung halaman sendiri. Semua orang mendengarkan itu, tapi tidak ada satupun yang puas dengan jawaban Ling Yuntian. Kini Sofan berkata, kalian terus saja memikirkan bahwa kerja sama hanya untuk bertahan. Tapi sayangnya aku, Sofan, bukan orang yang hanya akan bertahan. Yang akan kita lakukan sekarang adalah menyerang. Singkatnya, sekarang kita melepaskan 3 wilayah yang tidak lain adalah kumpulan lemak untuk para anjing yang kelaparan. Biarkan mereka menghabiskan itu. Tapi kita akan terus bergerak dan mengambil kepala musuh. Jangan khawatir, setelah semua selesai aku akan mengembalikan semua wilayah itu pada kalian dengan utuh. Aku berjanji. Mendengar itu semua orang terkejut. Mungkinkah apa yang dikatakan Sofan itu benar? Mereka tidak pernah berpikir untuk menyerang. Mereka hanya berorientasi untuk bertahan dari Bai Li Jingwei. Seolah sebenarnya mereka sudah menyerah akan kemungkinan untuk memenangkan perang ini dengan cara mengalahkan musuh. Kini semua orang semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Sofan. Bagaimana bisa dia berpikir untuk menyerang musuh yang bahkan kekuatannya sudah melampaui semua orang. Di saat semua orang menjadi penasaran, Murongzue masih terus menatap Sofan dengan penuh rasa tidak suka. Dia bersumpah akan melihat semua trik Sofan dan kemudian membongkar semua kebusukannya. Ya, sekian dulu bonusan kali ini. Thank you dan see you again di next video. Bye.